Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zikria Salma. Di sini akan memaparkan mengenai penyelesaian dari UAS pengantar proses stokastik 2023. Oke, untuk UAS pengantar proses stokastik 2023 sendiri itu terdiri dari 3 soal. Yang pertama, soal pertama itu mengenai continuous time Markov chain, yang kedua itu mengenai renewal process, dan yang terakhir itu mengenai cash-based project. Oke, kita masuk ke nomor 1, yaitu mengenai continuous time Markov chain. Oke, ini untuk soalnya. Jadi ketahui ini adalah continuous time Markov chain dengan state space-nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini diketahui matriks A-nya itu berukuran 4x4 dengan matriks A-nya itu min 3, 1, 1, 0, min 3, 2, 1, 1, 2, min 4, 1, 0, 0, 1, min 1. Nah, di sini itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu find the equilibrium distribution dari P-bar. Yang kedua itu ditanya berapa rata-rata waktu yang diperlukan jika state-nya itu tuh start-nya dari state 2 kemudian berubah state untuk pertama kalinya. Nah, terus untuk pertanyaan yang ketiga itu berapa rata-rata waktu yang diperlukan itu jika change-nya itu tuh pergi atau start-nya itu dari step 3 menuju ke step 1. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan yang 1A, itu mengenai equilibrium distribution-nya. Pertama, kita definisikan dulu nih, P-bar-nya itu sama dengan P1, P2, P3, dan P4. Kenapa P1, P2, dan P4? Kita balik lagi ke ini. Ini kan diketahui state-space itu 1, 2, 3, 4. Jadi, pendefinisian P-bar-nya itu adalah P1, P2, P3, dan P4. Nah, selanjutnya kita akan mencari equilibrium distribution-nya. Tuh, dengan rumusnya itu P-bar dikali matriks A sama dengan 0. Kita masukkan P-bar-nya itu P1, P2, P3, P4, terus kita masukkan matriks A-nya, dia sama dengan 0. Nah, di sini perkalian matriks diperoleh min 3 P1 ditambah P3 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, dari perkalian matriks ini bisa kita peroleh nih persamaan. Yang pertama itu min 3 P1 tambah P3 sama dengan 0. Persamaan kedua itu P1 min 3 P2 ditambah 2 P3 sama dengan 0. Persamaan ketiga itu P1 ditambah 2 P2 min 4 P3 ditambah P4 sama dengan 0. Terus persamaan keempat itu P1 ditambah P2 ditambah P3 min P4 sama dengan 0. Nah, dengan syaratnya, di sini ada syaratnya ya, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 itu harus sama dengan 1. Jadi, kita peroleh ada 5 persamaan. Nah, sekarang kita menyelesaikan 5 persamaan ini untuk mencari nilai dari P1, P2, P3, dan P4. Oke. Langkah pertama. Dari persamaan yang satu nih, dari yang ini, kita peroleh P3 itu sama dengan 3 P1. Nah, selanjutnya kita substitusikanlah nilai P3 sama dengan 3 P1 ini ke persamaan 2. Ini kan persamaan 2-nya ya, P1 min 3 P2 ditambah 2 P3 sama dengan 0. Nah, kita ganti P3-nya ini jadi 3 P1. Berarti kan 2 P3 itu 2 dikali 3 P1 itu 6 P1 dan seterusnya diselesaikan sehingga diperoleh P2-nya sama dengan 7 per 3 P1. Nah, selanjutnya kita eliminasi nih persamaan ketiga dan keempat. Nah, terus diperoleh dari eliminasi persamaan 3, 4 itu P2 min 5 P3 ditambah 2 P4 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita udah nemu nilai P2 sama P3-nya ya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai P2 sama P3-nya itu ke persamaan hasil dari eliminasi tadi. Nah, diperolehlah hasilnya itu ini 7 per 3 dari P1 min 5 kali 3 P1 ditambah 2 P4 sama dengan 0 dan seterusnya diselesaikan sehingga kita dapatkan P4-nya itu sama dengan 19 per 3 P1. Nah, tadi kan kita udah nemu P2, P3, dan P4 dalam P1 ya. Nah, sekarang kita mencari P1-nya.
Mencari P1-nya itu dengan kita mensubstitusikan nilai P2, P3, P4 tadi itu ke persamaan kelima. Nah, ini kan persamaan kelima tadi ya. P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 itu sama dengan 1. Nah, terus kita masukkan dan seterusnya diselesaikan hingga kita ketemu P1-nya itu sama dengan 3/38. Nah, karena kita udah nemu nih nilai P1-nya, kita substitusikan nilai P1-nya itu ke nilai P2, P3, dan P4. Tuh, sehingga diperoleh pertama untuk P2-nya itu 7/38, terus P3-nya itu 9/38, terus P4-nya itu 1/2 gitu, setengah. Nah, kan berarti kan kita udah peroleh nih P1-nya, P2-nya, P3, dan P4 tuh. Maka dengan demikian diperolehlah equilibrium distribution dari P bar yang itu adalah P bar sama dengan P1, P2, P3, P4 sama dengan 3/38, 7/38, 9/38, dan 1/2. Nah, ini jumlahan dari P1, P2, P3, P4 ini tuh sama dengan 1. Jadi, sehingga kita peroleh equilibrium distribution-nya itu ini ya, 3/38, 7/38, 9/38, dan setengah. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian nomor 1B. 1B itu kan tadi ditanyanya rata-rata waktu yang diperlukan jika change-nya itu tuh mulai dari step 2 kemudian berubah state untuk pertama kalinya ya. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu nih. Jika change itu dimulai dari step 2, maka bisa kita peroleh pertama itu ada alfa 2,1, alfa 2,3, alfa 2,4. Nah, kenapa sih bisa 0,21? 0,21 ini kita dapat dari ini, teman-teman. Kita dapat dari sini. Kayak di mana nih? Aku izin coret-coret. Di mana? Ini kan menunjukkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau alfa 2,1 itu berarti yang ini, alfa 2,3 itu berarti yang ini, dan alfa 2,4 itu berarti yang ini gitu. Jadi, kita peroleh hasilnya tadi alfa 2,1-nya itu 0, alfa 2,3-nya itu 2, alfa 2,4-nya itu 1. Maka change rate-nya itu adalah jumlahan sigma J alfa 2, J itu 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berlaku untuk setiap I-nya itu tidak sama dengan J gitu. Jadi kenapa di sini alfa 2,2-nya itu tidak kita masukkan gitu, karena di sini berlaku untuk I tidak sama dengan J. Nah, sehingga bisa kita peroleh untuk expected time-nya atau rata-rata waktunya itu jika dia mulai dari change kedua ya, step kedua, itu adalah 1 per yang tadi sigma J alfa 2,J itu 1 per alfa 2,1 ditambah alfa 2,3 ditambah alfa 2,4 sama dengan 1 per 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 1/3. Jadi dengan demikian diperoleh rata-rata waktu yang diperlukan jika change itu dimulai dari step 2 kemudian berubah step untuk pertama kalinya itu adalah 1/3. Tuh, misal kita ubah gitu ya pertanyaannya, kalau dia change-nya itu mulai dari step ke-1 kemudian berubah step. Nah, karena step 1 berarti nanti untuk alfa-nya itu alfa 1,2, alfa 1,3, alfa 1,4. Tuh, dan seterusnya gitu, tergantung yang ditanya dia mulainya dari step berapa. Jadi untuk penyelesaian di nomor 1B ini itu adalah 1/3. Oke, lanjut ke penyelesaian nomor 1C. Nomor 1C itu kan yang ditanya juga rata-rata waktu jika change itu tuh mulai dari step 3 nanti nyampainya ke step 1 ya. Nah, terus sekarang kita perhatikan lagi nih matriks A-nya. Itu sebagai berikut. Terus kita definisikan matriks baru. Matriks A barunya itu yang diperoleh dari menghapus baris dan kolom ke-1 dari matriks A. Kenapa kita menghapus baris dan kolom ke-1? Karena pada pertanyaannya itu kan dari step 3 ke step 1 gitu. Jadi yang kita hapus itu adalah tujuannya, tujuan stepnya itu. Tujuan change-nya itu. Karena tujuannya itu sampai ke step pertama, berarti nanti kita menghapus baris dan kolom ke-1 dari matriks A itu untuk definisi matriks A barunya. Misal kalau
Misal kalau tujuannya itu tujuan change-nya itu ke step 2 gitu. Step 2. Nah, berarti nanti yang dihapus itu baris dan kolom kedua dari matriks A gitu. Jadi tergantung dari tujuan change-nya itu. Nah, di sini definisikan matriks A-nya yang barunya itu berarti kan sisanya itu step 2, 3, 4 tuh. Jadi di sini ya aku izin coret-coret. Di sini berarti 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke, itu. Nah, terus di sini kita akan selesaikan untuk persamaan matriksnya itu B bar sama dengan inverse dari min A baru dikali matriks 1. Oke, langkah pertamanya kita akan cari dulu dong matriks inverse dari matriks min A barunya gitu kan. Nah, kita cari dulu min A barunya. Tadi kan A barunya itu kan min 321 0 min 321 2 min 41 0 1 min 1. Nah, berarti negatifnya itu ya kita kali negatif di semua entry ininya matriksnya. Jadi kan jadinya 3 min 2 min 1 min 2 4 min 1 0 min 1 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari inverse dari matriks ini. Nah, untuk mencari inverse sendiri itu bisa menggunakan OBE atau rumus inverse yang 1 per determinan dikali adjoint. Nah, di sini menggunakannya dengan OBE. Oke, selanjutnya ini proses OBE-nya. Pertama itu di sini matriksnya itu kan ada 2 ya, kanan dan kiri kanan ya. Nah, di kiri ini tujuannya itu kita mengubah matriks kiri ini itu menjadi matriks identitas itu 100 010 001. Nah, langkah pertama itu kita menukar baris pertama dengan negatif baris kedua. Nah, diperoleh ini karena kita tujuannya itu mau buat matriks sebelah kiri ini itu matriks identitas dengan diagonal utama itu 1 1 1. Berarti kita harus mengubah si 2 ini itu menjadi satu utama gitu. Jadi di sini kita kali baris pertama itu dikali setengah atau kita bagi 2 hingga diperoleh ini, dan seterusnya sampai kita ketemu matriks sebelah kiri ini itu udah membentuk matriks identitas, dan yang kanan ini adalah hasil dari inverse-nya itu. Jadi kita peroleh inverse dari matriks min A barunya itu 112, 2 per 3, 15 per 3, 2 per 3, 18 per 3. Nah, berarti kita bisa peroleh nih hasil dari B barnya tadi ya, yang sebelumnya itu. B bar sama dengan inverse dari min A baru dikali matriks 1. Nah, di sini definisi B barnya itu B2, B3, B4. Kenapa? Karena tadi kan kita mendefinisikan A barunya itu stepnya 2, 3, 4 ya. Jadi di sini juga dia mengikuti gitu. Jadi B barnya itu B2, B3, B4 tuh. Nah, ini kita kalian matriks dan diperoleh 4, 10 per 3, dan 13 per 3. Oke, dengan demikian kita peroleh di B2-nya itu 4, B3-nya itu 10 per 3, terus B4-nya itu 13 per 3 itu. Jadi rata-rata waktu yang diperlukan rantai Markov tersebut untuk mulai atau pergi dari step 3 ke step 1 itu adalah B3, itu sama dengan 10 per 3. Misal kalau pertanyaannya diubah gitu ya, dari perginya tuh dari step 2 ke step 1, berarti nanti yang kita pakai B2. Kalau misal pergi dari step 4 ke step 1, berarti yang kita pakai B4 tuh. Atau kita ubah juga nih, misal pertanyaannya itu pergi dari step 2 ke step 4. Nah, berarti nanti langkah awal definisi A barunya itu kita menghapus baris sama kolom keempat dari matriks A, terus nanti sisa stepnya itu adalah step 1, 2, 3. Jadi karena misal tadi pertanyaannya dari step 2 ke 4, berarti nanti yang hasil akhirnya itu kita ambil di B2-nya. Tuh, jadi ini untuk penyelesaian nomor 1C-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2.
Nomor 2 ini itu mengenai renewal proses. Jadi ini untuk soalnya, jadi di soal ini itu ditanya apakah jumlah kejadian pada waktu T itu merupakan possibly delay renewal process jika suatu kejadian itu berhubungan dengan yang pertama, jika nasabahnya itu masuk bank, terus yang kedua jika nasabahnya itu meninggalkan bank. Nah, di sini juga di soalnya dimisalkan G itu adalah distribusi layanannya itu, distribusi pelayanannya. Tuh, oke, sekarang lanjut ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaian nomor 2A, karena tadi kan yang ditanya jika nasabahnya itu masuk ke bank ya. Nah, jika suatu kejadian atau peristiwa itu berhubungan dengan nasabah yang masuk ke bank, maka jumlah kejadian menurut waktu T itu bukan merupakan possibly delay renewal process. Tuh, kenapa? Karena waktu kedatangan antar nasabah yang masuk ke bank itu kan bergantung pada ketersediaan server. Terus selanjutnya juga bergantung pada waktu pelayanan dari nasabah sebelumnya itu. Nah, karena waktu dari pelayanan itu kan diambil dari distribusi G, maka waktu kedatangan antar nasabah yang masuk ke bank itu tidak IID atau independent and identically distributed. Nah, sementara jumlah kejadian menurut waktu T itu adalah renewal process jika waktu antar kedatangan itu IID itu. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa jumlah kejadian nasabah yang masuk ke bank itu menurut waktu T bukan merupakan renewal process. Oke, lanjut ke penyelesaian nomor 2B, itu jika nasabahnya itu meninggalkan bank. Jika suatu kejadian atau peristiwa itu berhubungan dengan nasabah yang meninggalkan bank, maka jumlah kejadian menurut waktu T itu merupakan possibly delay renewal process. Kenapa? Karena waktu antar nasabah meninggalkan bank itu sama dengan waktu pelayanannya yang IID berdasarkan distribusi G tadi. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan jumlah kejadian nasabah yang meninggalkan bank menurut waktu T itu merupakan renewal process. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, nomor 3, itu berdasarkan case-based project. Oke, ini untuk soalnya dari paper yang tadi didiskusikan, jelaskan tentang pertama latar belakang penelitian sampai dengan perumusan model. Terus yang kedua, yang B itu pendefinisian rantai Markov. Terus yang ketiga itu gambaran umum proses penyelesaian atau solusinya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Oke, kita masuk ke bagian A ya, bagian 3A. Yaitu mengenai latar belakang dan perumusan model. Oke, di sini pada project kelompok saya itu mengenai pendekatan rantai Markov waktu diskrit dalam memprediksi penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru Kota Surakarta. Nah, keberlangsungan perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Surakarta itu sebagai sebuah BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. Salah satunya yaitu jumlah pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan dalam mendistribusikan air bersih itu. Nah, PDAM Kota Surakarta itu melayani pelanggan di dalam dan di luar kota gitu. Jadi sehingga masih punya potensi besar dalam mendapatkan pelanggan baru tuh. Jadi setiap bulannya PDAM Kota Surakarta tuh mengalami penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru. Apabila PDAM Kota Surakarta itu dapat mencari nilai peluang terjadinya penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru per bulannya berdasarkan data yang tersedia, maka hal itu tuh dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha gitu. Namun, apabila data yang tersedia itu merupakan data runtun waktu yang tidak punya pola yang konsisten atau yang nggak teratur, maka pencarian nilai peluang terjadinya penurunan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru tuh akan sulit tuh. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka dapat digunakan proses Markov pada metode rantai Markov waktu diskrit. Oke, selanjutnya untuk pemodelannya sendiri itu berdasarkan analisis deskriptifnya, pemodelan yang digunakan itu menggunakan data jumlah pelanggan air minum baru PDAM Kota Surakarta dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2021. Ini untuk data-datanya, data jumlah pelanggan air minum barunya. Terus dari data tersebut kita bisa buat grafik nih untuk tahu kenaikan dan penurunan jumlah pengguna PDAM.
Nah, dari grafik ini, dari plot di atas ini nih, itu dapat diketahui bahwa data jumlah air minum baru per bulannya itu tuh tidak punya pola yang konsisten gitu, nggak teratur. Hal ini dapat dilihat dari penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru yang tidak terpaku pada bulan atau musim tertentu gitu. Jadi ada yang emang naik banget, terus habis itu langsung turun banget gitu. Jadi polanya itu nggak konsisten dan tidak teratur. Nah, sebelumnya perhatikan terlebih dahulu data kenaikan dan penurunan jumlah pelanggan air minum baru PDAM Kota Surakarta dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2021. Dari yang plot di sini itu bisa kita buat tabel mengenai kenaikan dan penurunan. Di sini di 2019 pada bulan Februari mengalami naik, terus turun, naik lagi, dan seterusnya sampai bulan Desember 2021 itu mengalami kenaikan. Nah, dari tabel kenaikan dan penurunan tadi ini, tuh kita bisa membuat state yang akan digunakan pada pemodelan ini itu. Yaitu state-nya itu adalah 0 sama 1, di mana 0 ini tuh adalah menunjukkan penurunan jumlah pelanggan air minum baru, sedangkan 1 ini menunjukkan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru. Nah, terus kita buat juga nih tabel peralihan berdasarkan tab ini itu, berdasarkan penurunan dan kenaikan. Nah, ini untuk tabelnya. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke penyelesaian nomor 3B itu mengenai pendefinisian pemodelannya ya. Nah, dari tabel yang udah kita buat ini tentang kenaikan dan penurunan, itu bisa kita buat Markov change dari pemodelannya yaitu 0 dan 1. Nah, ini untuk definisinya sendiri. Sini mungkin aku izin coret-coret lagi. Di sini dari tabel tadi kan kita peroleh ya. Di sini 0 ke 0 itu 5, 0 ke 1 itu 9, 1 ke 0 itu 9, 1 ke 1 itu 11 gitu. Jadi di sini 0 ke 0 5. Terus 0 ke 1 itu 9, 1 ke 0 itu 9 juga, 1 ke 1 itu 11 gitu. Nah, di mana di sini total keseluruhan penurunan itu adalah 14, total keseluruhan kenaikan itu adalah 20. Jadi di sini kita peroleh Markov change pemodelannya itu ini ya teman-teman. Nah, itu keterangannya itu tadi 14 itu total keseluruhan penurunan, 20 itu total keseluruhan kenaikan, terus 5-nya ini 5 di sini adalah dia data yang mengalami penurunan setelah sebelumnya turun. Terus 0 ke 1 9 ini data mengalami penurunan sebelumnya naik. Terus kalau 1 ke 0 itu mengalami penurunan sebelumnya naik. Terus dari 1 ke 1 mengalami kenaikan sebelumnya juga naik gitu. Jadi bisa dilihat juga dari tabelnya ya. Ini kalau 00 berarti turun sebelumnya turun, 01 naik sebelumnya turun, 10 turun sebelumnya naik, 11 naik sebelumnya naik juga. Ini untuk keterangannya. Dan dari tabel di atas dapat dibentuk matriks probabilitas transisi P itu sebagai berikut. P00, P01, P10, P11, di mana P00 ini tuh data yang mengalami penurunan sebelumnya turun terhadap keseluruhan penurunan, terus P01 ini naik sebelumnya turun terhadap keseluruhan penurunan, terus yang ini turun sebelumnya naik terhadap keseluruhan kenaikan, yang ini naik sebelumnya naik terhadap keseluruhan kenaikan gitu. Jadi ini kan tadi dari keterangan tabel tadi berarti diperoleh P00-nya itu 5/14, P01-nya 9/14, P10-nya itu 9/20, P11-nya itu 11/20 itu. Atau dengan kata lain, jika kita ubah ke desimal, itu diperoleh matriks probabilitas transisi P-nya itu 0,3571, 0,6429, 0,45, dan 0,55.
Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bagian C, yaitu penyelesaiannya atau solusinya. Ini kita bentuk matriks probabilitas transisi N langkah. Kenapa? Ini untuk mencari peluang dari kenaikan dan penurunan berdasarkan kondisi pada 2 bulan ke depan. Maka diperlukan kita membentuk matriks transisi P kuadrat yang dapat dilakukan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov sebagai berikut tuh. Jadi P kuadrat itu sama dengan P kali P. P di sini adalah matriks probabilitas transisinya yang tadi sudah kita tentukan gitu ya, udah kita peroleh. Itu ini kita kalikan perkalian matriks dan diperoleh P kuadratnya itu 0,4168, 0,5832, 0,4082 dan 0,5918 gitu. Dengan 0,4168 atau kita bulatkan 0,417 itu menunjukkan penurunan pada 2 bulan ke depan ketika bulan ini juga turun. Terus kalau yang 0,5832 berarti mengalami kenaikan pada 2 bulan ke depan ketika bulan ini turun. Terus kalau 0,4082 mengalami penurunan pada 2 bulan ke depan ketika bulan ini naik. 0,5918 itu mengalami kenaikan pada 2 bulan ke depan ketika bulan ini juga naik tuh. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil matriks transisi P kuadrat tadi, diperoleh peluang penurunan dan kenaikan pada bulan tertentu berdasarkan kondisi pada 3 bulan ke depan sebagai berikut. Tuh P pangkat 3 sama dengan P kuadrat kali P. Nah, ini berarti kan kita masukkan ya persamaan hasil dari matriks P kuadrat tadi sama matriks probabilitas transisi P-nya, terus kita kalikan perkalian matriks dan diperoleh P pangkat 3-nya 0,4113, 0,5887, 0,4121, dan 0,5879. Dengan keterangannya juga bukan hampir sama ya, sama-sama yang sebelumnya gitu, di mana 0,4113 ini berarti penurunan pada 3 bulan ke depan sebelumnya ketika bulan ini tuh juga turun. Terus 0,5887 itu kenaikan pada 3 bulan ke depan ketika bulan ini turun. Ini berarti turun sebelumnya naik, ini naik sebelumnya juga naik gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat matriks transisi steady state untuk dapat memprediksi penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru pada jangka waktu yang panjang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan distribusi stasioner terhadap matriks transisi P. Nah, kita definisikan dulu nih, P-barnya itu adalah P0, P1 gitu. Kenapa P0, P1? Karena state yang kita gunakan itu adalah 0 dan 1, di mana 0 itu penurunan, 1 itu kenaikan. Tuh. Nah, di sini rumusnya itu P-bar dikali matriks probabilitas transisi P sama dengan P-bar. Ini kita masukkan, terus kita kalikan kalian matriks, diperoleh 0,3571 P0 ditambah 0,45 P1 dan seterusnya. Dan kita peroleh persamaannya 0,3571 P0 ditambah 0,45 P1 sama dengan P0 untuk persamaan 1, 0,6429 P0 ditambah 0,55 P1 sama dengan P1 untuk persamaan 2, dan jangan lupa dengan syaratnya yaitu P0 ditambah P1 sama dengan 1 untuk persamaan ketiga. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan 3 persamaan ini untuk mencari P0 dan P1-nya. Tuh, dari persamaan ketiga kita bisa peroleh nih P0 itu sama dengan 1 min P1. Ini kita namain ini persamaan keempat. Nah, terus selanjutnya substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 1 untuk mencari nilai dari P1. Kita masukkan ke persamaan 1, nih persamaan satunya 0,3571 P0 ditambah 0,45 P1 sama dengan P0. Terus kita ubah P0-nya itu 1 min P1 dan seterusnya kita selesaikan sehingga diperoleh P1-nya itu 0,5882. Karena kita udah nemu nih nilai P1-nya, berarti sekarang kita mencari nilai dari P0-nya dengan substitusikan nilai P1 tadi itu ke persamaan ketiga. Sehingga bisa kita peroleh, diselesaikan ini, kita peroleh P0-nya itu 0,4118. Jadi, dengan demikian kita peroleh matriks steady state. Matriks transisi steady state-nya itu
0,4118, 0,5882. 0,4118, 0,5882. Tuh. Nah, berdasarkan matriks transisi steady state tadi, bisa kita ketahui nih bahwa peluang terjadinya penurunan dalam jangka waktu panjang itu sebesar 0,4118 dan peluang terjadinya kenaikan dalam jangka waktu yang panjang itu sebesar 0,5882. Dan seiring berjalannya waktu, peluang yang dihasilkan dari matriks transisi steady state itu bisa berubah dengan bertambahnya data juga gitu. Jadi, oleh karena itu proses perhitungan peluang penurunan dan peluang penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru itu perlu dilakukan secara terus-menerus seiring dengan bertambahnya data baru yang dapat digunakan. Oke, kita masuk ke yang terakhir, itu mengenai kesimpulan dari pemodelan ini, dari proyek kelompok ini. Kayak dari pemodelan yang sudah dijelaskan tadi, solusinya dan lain-lainnya, bisa kita simpulkan. Yang pertama, itu matriks probabilitas transisi digunakan sebagai metode untuk memprediksi kenaikan dan penurunan jumlah pelanggan air minum baru PDAM Kota Surakarta. Nah, itu diperoleh matriks probabilitas transisinya itu 0,3571, 0,6429, 0,45, dan 0,55. Nah, terus yang kedua itu dalam jangka waktu yang panjang memprediksi kenaikan dan penurunan jumlah pelanggan air minum baru PDAM Kota Surakarta itu dapat menggunakan matriks transisi steady state. Nah, tadi kan juga udah dijelaskan kan ya cara mencari matriks transisi steady state-nya gitu. Jadi dan kita peroleh juga matriks transisi steady state-nya itu 0,4118 dan 0,5882, di mana 0,4118 itu menunjukkan peluang terjadinya penurunan dan 0,5882 itu menunjukkan peluang terjadinya kenaikan itu. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa PDAM Kota Surakarta itu lebih cenderung mengalami kenaikan jumlah pelanggan air minum baru. Gitu untuk kesimpulan pada pemodelan proyek kelompok saya dan teman-teman kelompok lainnya. Oke, mungkin sebelum diakhiri, dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, dan dari penyampaian saya yang masih banyak kurang dan masih belum sesuai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya.